Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan beranggotakan saya sendiri, Clara Monica, dan teman saya, Serian Eka Putri. Saya Yogi Putra Handika. Saya Yosio Sinta. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas implementasi IFRS di India, peluang dan tantangan. Nah, pada bab 1 ini tentu terdapat 3 poin. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, dan yang ketiga, tujuan penulisan. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang terlebih dahulu. Pada dekade terakhir telah terjadi perubahan untuk menjalankan bisnis di berbagai dunia. Proses pelaporan keuangan pun juga sudah berubah. Hal ini berakibat karena pada tahun 2005 ketika Uni Eropa mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional yang kita sebut sebagai IFRS mulai dari 1 Januari 2005. Sebelumnya, sejak akhir tahun 1990-an, perusahaan di berbagai negara Eropa dan Asia diizinkan menggunakan standar akuntansi internasional atau IAS sebagai pengganti standar akuntansi domestik masing-masing. Kemudian, IFRS diadopsi untuk pertama kali pada tahun 2005 oleh Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada pembahasan kali ini terdapatlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur adopsi IFRS di India. Yang kedua, apa manfaat mengadopsi IFRS di India. Yang ketiga, apa masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam proses adopsi IFRS di India. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, tujuan dalam pembahasan kita ini yang pertama yaitu untuk membahas prosedur adopsi IFRS di India. Yang kedua, mendiskusikan manfaat bagi India dalam mengadopsi IFRS. Selanjutnya, membahas masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam proses adopsi IFRS di India. Dan yang terakhir, mendiskusikan cara mengatasi masalah ini. Baik, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Saya Yosio Sinta akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang pembahasan materi. Pada masa lalu, terlihat perubahan besar di India terkait cara pelaporan keuangannya. Proses perubahan dimulai pada akhir 1980-an dengan dilaksanakannya reformasi ekonomi dan proses globalisasi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947 hingga pertengahan 1980-an, industri India berada dalam kendali penuh negara. Pembatasan harga dan kuantitas diberlakukan dan setiap usaha yang tertarik untuk memulai usaha baru atau perusahaan bisnis yang telah ada harus mendapatkan banyak izin dari berbagai departemen pemerintah. Penanaman modal asing diabaikan. Sedangkan pendanaan untuk bisnis dapat diperoleh dari pinjaman pada bank umum atau lembaga keuangan sektor publik. Pasca program liberalisasi yang dimulai pada tahun 1991, India menghadapi krisis neraca pembayaran yang parah dan harus menjaminkan cadangan emasnya kepada Bank of England untuk mengatasi krisis tersebut. Pemerintah saat itu mengambil beberapa langkah revolusioner sehubungan dengan pembukaan ekonomi India untuk persaingan global dan mengundang investasi asing di berbagai sektor industri, baik sektor industri maupun sektor keuangan dideregulasi sehingga rupiah dapat dikonversi dengan mudah. Pasar modal dibuat agar lebih mudah diakses oleh perusahaan India dan industri kecil diizinkan untuk memanfaatkan pasar keuangan asing untuk kebutuhan dana mereka. Asuransi, perbankan, telekomunikasi, retail, dan perangkat lunak juga dibuka untuk asing. Perkembangan tersebut mendorong perusahaan asing untuk berinvestasi di India. Tren investasi yang meningkat di India menuntut sistem pelaporan keuangan perusahaan yang sepenuhnya selaras dengan sistem pelaporan dunia.
Permintaan tersebut selanjutnya didukung oleh perusahaan India yang membeli perusahaan asing atau melakukan usaha patungan dengan perusahaan asing. Saat ini, perusahaan India melaporkan laporan keuangan mereka berdasarkan standar akuntansi India yang sangat mirip dengan IFRS. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Yogi Putra Handika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Yosi. Di sini kita akan membahas tentang beberapa penelitian mengenai adopsi IFRS di berbagai negara. Di beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisa data dari negara lain. Berikut penelitian tersebut. Pertama, oleh Zhou 2009, dalam satu studi data perusahaan di Cina menyimpulkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IFRS cenderung untuk melakukan perataan laba dalam pencatatannya. Temuan mereka juga menunjukkan perlunya mekanisme penegakan standar pelaporan keuangan yang lebih ketat di pasar negara berkembang. Selanjutnya itu yang kedua oleh Siki Lee 2010. Dia juga menyimpulkan bahwa rata-rata mandat IFRS secara signifikan mengurangi biaya ekuitas untuk mengadopsi wajib. Dia juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa penurunan ini hanya terjadi di negara-negara yang kuat penegakan hukumnya dan juga meningkatkan pengungkapan dan informasi yang ditingkatkan oleh dua mekanisme di balik biaya pengurangan ekuitas tersebut. Selanjutnya oleh Chai dan Wong 2010. Dalam studinya tentang pasar modal, Global menyimpulkan bahwa pasar modal adalah negara-negara yang telah mengadopsi IFRS memiliki tingkat integrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya itu oleh Painan Lin 2009. Dia juga menjelaskan menurut penelitiannya memberikan pandangan yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya bahwa mengadopsi IFRS memastikan kualitas informasi akuntansi yang lebih baik. Analisis mereka terhadap pelaporan perusahaan Jerman menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi memburuk dengan penerapan IFRS lembur. Mereka juga menyarankan bahwa perkembangan ini cenderung tidak didorong oleh yang baru mengadopsi IFRS, tetapi didorong oleh perubahan standar ini. Selanjutnya, penelitian oleh Berg et al. 2008. Dalam studi mereka tentang data keuangan perusahaan dari 21 negara, diperiksa apakah penetapan IFRS dikaitkan dengan kualitas akuntansi yang lebih bagus. Temuan penelitian menegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan IFRS kurang dari manajemen laba, pengakuan kerugian lebih tepat waktu dan lebih banyak lagi relevansi angka akuntansi. Studi ini juga menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan IFRS mengalami peningkatan kualitas akuntansi antara pra-adopsi dan periode pasca adopsi. Mengacu pada studi yang dilakukan oleh Audit Integrity Stevie 2009, dalam artikelnya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pendekatan tersebut diambil untuk menerapkan IFRS oleh masing-masing negara dan perusahaan Eropa Barat. Ia menilai komparasi di Luxembourg, Austria, dan Swiss mendemonstrasikan praktik akuntansi paling transparan dan tata kelola perusahaan terbaik. Sedangkan Eropa Bank dengan kapitalisasi besar menampilkan akuntansi dengan sangat agresif standar tata kelola. Selanjutnya itu menurut Epsin 2009. Dalam artikelnya tentang Economic Event of penerapan IFRS menekankan pada fakta bahwa standar pelaporan keuangan universal akan meningkatkan kualitas pasar, menurunkan biaya transaksi bagi investor, menurunkan biaya modal dan memfasilitasi
pembentukan dan arus modal internasional. Devalle dan kawan-kawan juga 2010 juga menyimpulkan bahwa dengan mengadopsi IFRS oleh 3721, perusahaan yang terdaftar di 5 saham Eropa Bursa mengalami peningkatan harga saham. Selanjutnya itu menurut Chen et al. 2010 dalam studi mereka tentang data keuangan, perusahaan terbuka di 15 negara anggota Eropa sebelum dan sesudah adopsi IFRS pada tahun 2005 ditemukan bahwa mayoritas kualitas indikator akuntansi meningkat setelah adopsi IFRS di Uni Eropa ini. Mereka menemukan bahwa ada lebih sedikit pendapatan yang mencapai target, besaran yang lebih rendah dari kebijakan absolut akrual dan kualitas akrual yang lebih tinggi. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin baik kualitas akuntansi dikaitkan dengan IFRS daripada perubahan insentif manajerial, fitur kelembagaan pasar modal, dan lingkungan bisnis umum. Terbukti dari tinjauan pustaka tersebut bahwa baik sejumlah studi dilakukan di berbagai tempat negara telah menyoroti manfaat memiliki suatu aset pelaporan keuangan standar di seluruh dunia. Beberapa kajian juga sudah mengedepankan prosedur aspek implementasi IFRS. Beberapa studi memberikan pandangan yang kontradiktif di mana artikel tersebut membahas tentang kesulitan dan komplikasi yang dihadapi dalam implementasi IFRS. Baiklah, selanjutnya itu prosedur adopsi IFRS di India. Pada tahun 1949, pemerintah India mengefektifkan praktik akuntansi di negaranya yang mendirikan Institute of Chartered Accountants of India dengan mengesahkan ICAI. Dewan Standar Akuntansi dibentuk oleh ICAI pada tahun 1977 dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik akuntansi yang beragam di India. Tujuan ini dibentuk untuk pertama, memahami dan menyarankan bidang baru di mana standar akuntansi dibutuhkan. Yang kedua itu tujuannya untuk merumuskan standar akuntansi. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mengkaji sejauh mana IAS dan IFRS dapat dicapai untuk diadaptasi sambil merumuskan standar akuntansi yang menyesuaikannya. Tujuan yang keempat itu meninjau standar akuntansi yang ada dan merevisinya secara teratur. Pada tahun 2006, satuan tugas dibentuk oleh ICAI. Tujuan dari Satgas adalah untuk mengkonvergensi IFRS di India. Berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Satgas dan atas dasar hasil diskusi dan opini publik tentang prosedur adopsi IFRS, itu ada tiga langkah proses yang harus dilakukan yang disarankan oleh profesional akuntansi di India. Berikut 3 langkah adopsi IFRS dan prosedur yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu penilaian dampak IFRS. Pada langkah ini, perusahaan akan menilai dengan penilaian dampak adopsi IFRS terhadap masalah akuntansi dan pelaporan dan bisnis perusahaan. Perusahaan kemudian akan mengidentifikasi tanggal konversi dan menyesuaikan dengan rencana pelatihan IFRS. Setelah rencana pelatihan dibuat, perusahaan harus mengidentifikasi standar pelaporan keuangan utama yang akan diterapkan pada perusahaan dan juga perbedaannya di antara standar pelaporan keuangan saat ini yang diikuti oleh perusahaan IFRS. Itu perusahaan juga akan mengidentifikasi celah dalam sistem dan proses yang ada. Langkah kedua yaitunya mempersiapkan penerapan IFRS. Langkah ini akan melaksanakan aktivitas yang diperlukan untuk proses implementasi IFRS. Itu akan dimulai dengan mendokumentasikan manual akuntansi IFRS. Perusahaan akan mengubah sistem dan proses pelaporan internal. IFRS 1 menangani pertama kali adopsi IFRS akan diikuti
untuk memandu melalui adopsi IFRS pertama di kali prosedur. Untuk memperlancar proses konvergensi, tersedia beberapa pengecualian berdasarkan IFRS 1. Pengecualian ini diidentifikasi dan diterapkan untuk memastikan bahwa IFRS diterapkan dengan benar dan konsisten. Sistem kontrol dirancang dan diberlakukan. Dan selanjutnya langkah ketiga, itu implementasi. Langkah ini melibatkan implementasi IFRS yang sebenarnya. Kegiatan pertama yang dilakukan di sini pada fase ini adalah itu mempersiapkan neraca pembukuan pada tanggal transisi ke IFRS. Pemahaman yang tepat tentang dampak transisi dari standar akuntansi di India ke IFRS harus dikembangkan. Ini akan mengikuti aplikasi IFRS secara lengkap dan kapan dibutuhkan. Implementasi IFRS yang pertama kali membutuhkan banyak pelatihan dan beberapa kesulitan mungkin juga dialami dalam penyusunan ini. Terus untuk memastikan kelancaran transisi dari akuntansi IFRS di India, itu perlu pelatihan yang berkelanjutan untuk staf dan mengatasi semua kesulitan itu akan berpengalaman. Saat melaksanakan implementasi juga dibutuhkan hal-hal seperti itu. Kita akan membahas satu-satu apa aja sih keuntungan yang diperoleh oleh negara India ketika mengadopsi IFRS. Yang pertama, akses yang lebih baik ke pasar modal global. Jadi, selama dekade terakhir, India telah menjadi negara yang mempunyai perekonomian yang kuat. Ini dibuktikan karena perusahaan-perusahaan di India telah mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan mereka juga mengakuisisi perusahaan lain di seluruh dunia. Perusahaan India saat ini sedang berkembang-kembangnya. Untuk itu, mereka membutuhkan dana dengan biaya yang lebih murah yang tersedia di pasar modal Amerika, Eropa, dan Jepang. Untuk memenuhi persyaratan peraturan ini, perusahaan India harus melaporkan keuangan mereka sesuai IFRS. Jadi, adopsi IFRS tidak hanya membantu perusahaan India dalam mengakses pasar modal global untuk dana, tetapi juga untuk mendapatkan ketersediaan dana dengan biaya lebih murah. Manfaat yang kedua yaitu keterbandingan global yang lebih mudah. Jadi maksudnya di sini untuk perusahaan di berbagai negara, mereka menggunakan IFRS untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi untuk para investor, banking, serta pemberi pinjaman lainnya akan lebih mudah membandingkan laporan keuangan India dengan laporan keuangan perusahaan lainnya yang ada di pasar modal. Jadi karena mereka telah menggunakan standar pelaporan yang sama, jadi para investor atau pemberi dana itu tuh lebih mudah membandingkan laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya. Perusahaan India saat ini dalam proses penggalangan dana dari pasar modal luar negeri, harus memberikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Karena mayoritas perusahaan India mengakses pasar modal Eropa, persiapan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS tentu sangat membantu perusahaan mendapatkan akses yang mudah ke pasar modal ini. Manfaat yang ketiga yaitu pendaftaran lintas batas yang mudah. Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan India memerlukan dana untuk rencana ekspansi mereka yang tidak terbatas pada ekonomi dan politik India. Perusahaan India juga mengakuisisi perusahaan di luar India. Mereka juga terdaftar di pasar modal Eropa dan Amerika melalui penggalangan dana dari pasar. Jadi, salah satu persyaratan utama untuk terdaftar di pasar Eropa adalah persiapan akun yang sesuai dengan persyaratan IFRS. Jadi beberapa perusahaan India yang telah mengumpulkan dana melalui pasar modal Eropa telah mulai menyiapkan laporan keuangan mereka sesuai IFRS. Jadi persamaan akun ini akan membantu nantinya para investor untuk membaca laporan keuangan perusahaan. Yang keempat
manfaat dari penerapan IFRS, yaitu kualitas laporan keuangan yang menjadi lebih baik. Jadi, dengan mengadopsi IFRS diharapkan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Karena dengan menerapkan prinsip akuntansi yang konsisten dan peningkatan keandalan laporan keuangan membuat laporan keuangan lebih baik. Di antara berbagai konsep berbasis tren terbaru, IFRS mengikuti konsep nilai wajar yang dapat membantu perusahaan India untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki di dalam laporan keuangan. Karena IASB, yaitu badan yang membentuk IFRS, telah membuat standar akuntansi yang konsisten, dapat diandalkan, dan mudah diadopsi untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu manfaat terakhir dari penggunaan IFRS untuk pembuatan laporan keuangan di India, yaitu penghapusan beberapa pelaporan. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang ada di India seperti Tata, Birla, dan Ambani. Mereka memiliki perusahaan yang terdaftar di India dan juga perusahaan yang terdaftar di luar India, yaitu yang ada di pasar modal Eropa dan Amerika. Nah, mereka ini membuat laporan keuangan dengan dua versi, yaitu perusahaan yang terdaftar di India, mereka siapkan dengan akun yang sesuai dengan standar akuntansi India, sedangkan perusahaan yang terdaftar di negara lain, mereka siapkan laporan keuangannya sesuai dengan akun standar pelaporan negara masing-masing. Nah, dengan mengadopsi IFRS membuat mereka menghapus kebijakan untuk membuat laporan keuangan dengan berbagai versi. Jadi mereka hanya membuat laporan keuangan dengan satu cara, yaitu mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Nah, itulah manfaat dari yang didapatkan oleh perusahaan India dalam mengadopsi IFRS untuk pembuatan laporan keuangan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam proses adopsi IFRS di India. Jadi, India telah membentuk gugus tugas pada tahun 2006 untuk mempelajari dan menyarankan jalannya adopsi IFRS di India. Profesional akuntansi di India dan di seluruh dunia telah membuat daftar berbagai manfaat dari mengadopsi IFRS. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, terlepas dari manfaat itu, penerapan IFRS di India juga merupakan tugas yang sulit dan menghadapi banyak tantangan. Berikut tantangan yang dihadapi oleh India dalam mengadopsi IFRS. Yang pertama yaitu kesadaran tentang praktik pelaporan keuangan internasional. Jadi, jika perusahaan ingin mengadopsi IFRS, berarti mereka harus membuat satu set lengkap standar laporan keuangan yang berbeda dari yang biasanya. Jadi, kesadaran akan standar pelaporan inilah yang masih belum ada di antara para pemangku kepentingan di India seperti perusahaan, bank, bursa efek, bursa komoditas, dan lain-lain. Untuk membawa kesadaran penuh akan pentingnya menggunakan standar ini di antara pemilik kepentingan ini, pemangku kepentingan ini merupakan tugas yang cukup sulit. Tantangan kedua yaitu pelatihan. Akuntan profesional dipandang untuk memastikan keberhasilan implementasi IFRS. Bersama dengan akuntan ini, pejabat pemerintah, pejabat eksekutif tertinggi, kepala informasi juga bertanggung jawab atas kelancaran proses adopsi. Nah, di India mereka kekurangan fasilitas pelatihan untuk melatih kelompok yang begitu besar. Saat tanggal implementasi semakin dekat, yaitu 2011, telah diamati bahwa India tidak memiliki cukup jumlah profesional terlatih untuk melaksanakan tugas adopsi IFRS di India ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tantangannya yaitu adanya amandemen hukum. Jadi di India praktik akuntansi diatur oleh GAAP. Undang-undang yang ada seperti peraturan Dewan Bursa Efek India,
peraturan perbankan India, undang-undang manajemen valuta asing, juga memberikan beberapa pedoman tentang penyusunan laporan keuangan di India. Nah, IFRS tidak mengakui keberadaan undang-undang ini dan akuntan harus mengikuti IFRS sepenuhnya tanpa ketentuan yang mengenyampingkan dari undang-undang ini. Anggota parlemen dituntut harus membuat amandemen yang diperlukan untuk memastikan kelancaran transisi ke IFRS. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu mengenai perpajakan. Penerapan IFRS akan mempengaruhi sebagian besar item dalam laporan keuangan dan akibatnya kewajiban perpajakan juga akan mengalami perubahan. Saat ini, Undang-Undang Pajak India tidak mengakui standar akuntansi. Perombakan lengkap Undang-Undang Pajak adalah tantangan utama yang dihadapi oleh pembuat hukum India. Perubahan yang cukup harus dibuat dalam Undang-Undang Perpajakan untuk memastikan bahwa otoritas pajak mengakui laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Jika tidak, maka akan menduplikasi pekerjaan administratif untuk perusahaan. Tantangan selanjutnya yaitu penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. IFRS menggunakan nilai wajar untuk mengukur item-item mayoritas dalam laporan keuangan. Penggunaan akuntansi nilai wajar dapat membawa banyak dampak pada laporan keuangan. Penyesuaian nilai wajar dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian yang tercermin di dalam laporan laba rugi, dan penilaian pun juga tercermin di neraca. Indian Corporate Board yang merupakan badan yang menyiapkan laporan keuangan berdasarkan biaya historis akan mengalami kesulitan saat beralih ke akuntansi nilai wajar. Yang terakhir yaitu tantangannya sistem pelaporan keuangan. IFRS menyediakan sistem pelaporan yang lengkap bagi perusahaan untuk membuat laporan keuangannya. Namun di India, berbagai undang-undang menyediakan sistem pelaporan keuangan, tetapi tidak selengkap yang disediakan oleh IFRS, tidak sekomprehensif yang disediakan oleh IFRS. Perusahaan India harus memastikan bahwa model pelaporan bisnis yang ada diubah agar sesuai dengan persyaratan IFRS. Sistem pelaporan yang diubah akan menangani berbagai persyaratan baru IFRS. Sistem kontrol yang memadai harus diterapkan untuk memastikan gangguan bisnis minimum terjadi pada saat transisi IFRS ini. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai manfaat dan kesulitan yang dihadapi oleh India dalam mengadopsi IFRS. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu cara mengatasi tantangan yang ada. Semua tantangan yang disebutkan di sini dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem pengendalian dan pelaporan internal yang tepat. Perusahaan regulator dan Bursa Efek India harus mengambil beberapa pedoman dari negara yang telah mengadopsi IFRS dan memiliki kondisi ekonomi, politik, sosial, dan serupanya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi kendala dalam mengadopsi IFRS di India. Cara pertama adalah para anggota parlemen di India harus membuat perubahan yang diperlukan seperti Companies Act 1956, hukum pajak, undang-undang pengelolaan valuta asing, undang-undang asuransi, dan sebagainya. Perubahan ini diperlukan untuk membawa praktik akuntansi di India sejalan dengan IFRS. Pada bulan Juli 2009, panitia telah dibentuk oleh Departemen Corporate Affairs pemerintah India dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan hukum dan peraturan yang diperlukan untuk berbagai konvergensi dan mempersiapkan peta jalan untuk mencapai pengadopsian tersebut. Selanjutnya yang kedua dalam rangka untuk memastikan adopsi IFRS tepat waktu di India, akuntan dan auditor yang telah terlatih dalam IFRS diperlukan dengan jumlah yang cukup besar.
India saat ini tidak memiliki jumlah akuntan dan auditor yang lebih terlatih yang cukup untuk IFRS ini. The Institute of Corporate Accountant of India (ICAI) telah memulai program pelatihan IFRS untuk anggota dan pihak lain yang tertarik. Namun, ada kesenjangan beberapa profesional terlatih yang diperlukan dan profesional terlatih yang tersedia. Yang ketiga itu adalah untuk memastikan bahwa semua perusahaan sesuai dengan prosedur adopsi, maka anggota parlemen di India dan ICAI harus memiliki Dewan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Keuangan. Selain pekerjaannya memantau bagian kepatuhan, Dewan tersebut dapat juga memainkan peran sebagai penasihat dan penasihat untuk perusahaan-perusahaan yang diawasi. Itulah cara-cara untuk mengatasi tantangan yang ada di India pas ketika mengadopsi IFRS. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa mengadopsi IFRS bagi perusahaan-perusahaan di negara India akan memberikan peluang-peluang yang bermanfaat bagi India, seperti pemerolehan modal yang mudah didapat dari luar negara India, sehingga akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di negara India. Semuanya itu tidak luput dari penggunaan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dengan menggunakan satu set standar pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa suatu pelaporan keuangan di perusahaan-perusahaan di suatu negara memiliki kualitas yang tinggi, tergantung bagaimana mekanisme dan pengontrolannya yang efektif. Sehingga untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas tinggi, maka India menggunakan standar IFRS. Namun, dengan mengadopsi standar keuangan yang internasional tidaklah mudah. Mengapa? Karena dalam adopsi IFRS India, terdapat tantangan yang dihadapi oleh India. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkepentingan seperti manajemen, yaitu top dan direksi, auditor perusahaan independen, dan akuntan, serta regulator dan pembuat hukum harus bekerja sama sebagai tim untuk memperlancar proses adopsi IFRS. Sekianlah presentasi atau penampilan video dari kelompok 2. Maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.